Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan penyuluhan pangan terhadap pelaku usaha yang beranggotakan saya Aulia Nur Aisyah, NIM 297, dan teman saya Nugroho Meidi, NIM 325. Yang pertama, peraturan perundang-undangan di bidang pangan. UU 18 tahun 2012 tentang pangan mengatakan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Dua, keamanan dan mutu pangan. Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan pencemaran biologis, kimia, dan benda lainnya yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nugroho. Yang ketiga, ada teknologi proses pengolahan pangan. Yang pertama ada suhu tinggi diterapkan baik dalam pengawetan maupun dalam pengolahan pangan. Yang kedua, balancing. Yang ketiga, pasteurisasi. Yang keempat, sterilisasi. Langkah kelima, fermentasi. Selanjutnya, pengeringan. Dan yang terakhir, penggunaan bahan kimia. Yang keempat, ada prosedur operasi sanitasi yang standar atau Standard Sanitation Operating Procedure atau SSOP. Prosedur untuk memelihara kondisi sanitasi yang umumnya berhubungan dengan seluruh fasilitas produksi atau area perusahaan dan tidak terbatas pada tahapan tertentu. Yang kelima, ada cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga atau CPPB IRT. Yang A, lingkungan produksi. Untuk menetapkan lokasi IRT, perlu dipertimbangkan keadaan dan kondisi lingkungan yang mungkin dapat merupakan sumber pencemaran potensial dan telah mempertimbangkan berbagai tindakan pencegahan yang mungkin dapat dilakukan untuk melindungi pangan yang diproduksinya. Poin selanjutnya, IRT harus berada di tempat yang pertama, bebas pencemaran, semak belukar, dan genangan air. Kedua, bebas dari sarang hama, khususnya serangga dan binatang pengerat. Ketiga, tidak berada di daerah sekitar tempat pembuangan sampah, baik sampah padat maupun sampah cair, atau daerah penumpukan barang bekas dan daerah kotor lainnya. IRT tidak berada di daerah pemukiman penduduk yang kumuh. Poin ketiga, lingkungan harus selalu dipertahankan dalam keadaan bersih dengan cara sampah harus dibuang dan tidak menumpuk. Kedua, tempat sampah harus selalu tertutup ketika jalan dipelihara supaya tidak berdebu dan selokannya berfungsi dengan baik. Selanjutnya, poin B, bangunan dan fasilitas IRT. Yang pertama, bangunan dan fasilitas IRT dapat menjamin bahwa pangan selama dalam proses produksi tidak tercemar oleh bahaya fisik, biologis, dan kimia, serta mudah memproduksi. Poin A, desain dan tata letak. Yang B, lantai. C, dinding. D, langit-langit. E, pintu, jendela, dan lubang angin. F, kelengkapan ruang produksi. G, tempat penyimpanan. C, peralatan produksi. Tata letak kelengkapan ruang produksi diatur agar tidak terjadi kontak langsung dengan pangan, seharusnya disisain, dikonstruksi, dan diletakkan sedemikian mungkin untuk menjamin mutu dan keamanan pangan yang dihasilkan. D, sulai air. Air yang digunakan selama proses produksi harus
cukup dan memenuhi persyaratan kualitas air bersih dan atau air minum. Yang E, fasilitas dan kegiatan higien dan sanitasi. Fasilitas dan kegiatan higien bangunan dan peralatan selalu dalam keadaan bersih dan mencegah terjadinya kontaminasi silang dari karyawan. Alat cuci pembersih. Yang ketiga, fasilitas higien karyawan. Yang keempat, kegiatan higien dan sanitasi. Yang keenam, pengendalian hama. Hama seperti tikus, serangga, dan lain-lain merupakan pembawa cemaran biologis yang dapat menurunkan mutu dan keamanan pangan. Kegiatan pengendalian hama dilakukan untuk mengurangi kemungkinan masuknya hama ke ruang produksi yang akan mencemari pangan. Penggunaan bahan tambahan pangan atau BTP. Yang ketujuh, ada kesehatan dan higien karyawan. Kesehatan dan higien karyawan yang baik dapat menjamin bahwa pekerja yang kontak langsung maupun tidak langsung dengan pangan tidak menjadi sumber pencemaran. Yang keenam, ada penggunaan bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan yang pertama ada mengawetkan pangan, membentuk pangan, memberikan warna, meningkatkan kualitas pangan, menghemat biaya, memperbaiki tekstur, meningkatkan cita rasa, dan meningkatkan stabilitas. Yang ketujuh ada persyaratan label dan iklan pangan. Label sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memuat keterangan paling sedikit mengenai yang pertama nama produk, yang kedua daftar bahan yang digunakan, ketiga berat bersih atau isi bersih, yang keempat nama dan alamat pihak yang produksi atau mengimpor, yang kelima halal bagi yang dipersyaratkan, yang keenam tanggal dan kode produksi, yang ketujuh keterangan. Pangan yang baik dan benar memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai yang pertama sifat, bahan, manfaat dan atau keamanan pangan. Yang kedua kata-kata, gambar dan janji-janji. Yang ketiga keterangan-keterangan yang harus mendapatkan pembuktian secara ilmiah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.